Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Bang, setelah terjeda tadi untuk sholat duhur, saya mau ke pertanyaan yang pertama. Itu adalah gimana sih ceritanya sehingga abang tuh masuk pondok kita? Cerita awalnya seperti apa? Awal masuk pondok ya, semua pondok ya, pondok awal ya. Pondok awal pertama kali. Jadi ceritanya karena dulu pernah nonton film itu tentang anak yatim yang tidak ada biaya lagi untuk sekolah, jadi dia harus mondok. Dan di film itu ada cerita yang menarik. Ceritanya dianya hidup mandiri gitu kan. Jauh dari orang tua, tapi terasa dekat karena setiap hari berdoa untuk orang tua. Sholat, ingat orang tua, kemudian belajar. Ketika malas, dianya harus giat karena ada orang tua. Jadi Ana berpikir sepertinya ini menarik gitu. Jadi akhirnya Ana minta orang tua untuk masuk pondok. Jadi Ana tuh yang masuk pondok, yang minta masuk pondok itu Ana sendiri. Masuk pondok. Tamat SMP. SMP enggak, dari tahun SD. Tamat SD. SD Ana pertama setahun SMP, karena orang tua nggak mau Ana jauh dari ibu kan. Setelah udah tahun kedua baru masuk pondok. Udah masuk pondok, tamat SMP, SMA gitu juga. Jadi ternyata di pondok itu sebenarnya asik ya. Banyak anak dapatkan pelajaran. Teman-teman anak tuh dari pondok itu yang khususnya pondok di Al Johar ya. Itu teman-teman anak, sahabat-sahabat anak tuh yang tinggal sama anak itu banyak kali pengalaman, pelajaran yang dapat dari mereka. Banyak pelajaran, Bang. Jadi alasan kenapa masuk pondok itu karena di pondok itu kita bisa belajar tentang keberagaman. Tapi kan abang belum tahu nih. Tiba-tiba, berarti tadi itu karena nonton film ya, iya. Sehingga ada keinginan untuk masuk ke pesantren. Nah awal mula melihat dunia pesantren kayaknya tidak seperti di film ini kan? Iya. Gimana? Tapi sebenarnya memang anak pribadi itu senangnya di pondok itu kena jauh dari orang tua, Bang. Mau jadi orang tua? Jauh dari orang tua karena anak sulung ya, itu anak sulung. Harus kasih contoh ke adik. Jadi kalau abang tak bisa memberi contoh ke adik, berat nanti abang nasihati adik itu, adiknya gitu. Ternyata di pondok juga nggak terlalu kaget karena memang itu niat kan, karena kemauan itu memang dari awal memang mau masuk pondok. Kalau ujian pasti ada kan, namanya hidup pasti ada ujian kan. Karena dalam surat Al-Mulk kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan gitu. Siapa yang lebih baik? Kan. Nah, semua itu pasti ada ujiannya gitu. Makanya kesulitan pasti ada. Dan yang paling penting yang buat senang di pondok itu karena banyak teman. Ya tidur kan banyak teman ya. Tidur ada teman, makan ada teman gitu. Jadi setelah masuk ke pondok melihat kehidupan yang seperti itu langsung betah aja ya. Langsung. Tidak ada ingat orang tua, ada ingat apa-apa lagi ya. Ingat orang tua kalau mendoakan orang tua aja. Senang. Kalau gitu enggak awal-awal? Enggak ya? Lebih senang di pondok kayaknya. Karena di pondok itu kita bisa mandiri, Bang. Kadang kan semua diatur diri sendiri ya. Makan kita nggak mau makan ya resiko, kalau nggak mau makan lapar gitu ya. Kalau mau makan ya harus ngantri gitu. Tapi yang paling penting di pondok itu jauh dari orang tua tapi terasa dekat karena setiap hari itu ingat orang tua. Doakan orang tua. Ingat nih nasihat-nasihat orang tua kan gitu. Antum kan gitu ya, kalau udah jauh baru tahu bahwa orang tua dulu pernah nasihati ini. Kalau sudah tiada baru. Oke. Ya, jadi motivasi pertama orang tua sih. Orang tua. Tapi kan sebagai anak pertama tadi kan, kemudian memberikan contoh. Gimana sampaikan ke orang tua? Kan orang tua pasti tadi katanya nggak mengizinkan. Abang gimana? Dulu sampaikan SMP dulu bandel, Bang. Orang tua nggak mau mondok karena jauh. Tapi ketika di lingkungan itu kan lingkungan tidak mendukung. Kita itu terbentuk karena lingkungan ya. Bagaimana lingkungan itu kita akan terbawa. Jadi terutama lingkungan di keluarga dan lingkungan di masyarakat. Dan karena lebih banyak beraktivitas di masyarakat tentu mempengaruhi gitu. Dan orang tua nggak kuat akhirnya, nggak bisa lah di sini gitu. Makanya dengan berat hati dan terpaksa orang tua harus merelakan demi kebaikan anaknya. Tapi menarik ya, Bang. Anak ketika masuk pondok itu kurus, Bang. Udah setelah dari pondok malah gemuk jadinya, Bang. Iya, betul. Kena betah di pondok itu ya. Iya, betul. Kadang kita dengan orang tua tuh kadang lakukan ini kan enggak mau kan. Iya. Lakukan ini kadang gitu kan.
Sama namanya orang tua sekarang, antum nanti punya anak pun begitu. Kadang anak ingin melakukan sesuatu yang menurut dia yang dia mau kan. Kadang kita nggak usah nah, ini nanti ada iya, ini. Kadang begitu. kan rasa sayang kan, Karena khawatir sayang. iya. Itu bukan karena dia nggak mau apa, tapi karena sayang. Ya? Sayang. Iya karena sayang. Nah abang di Al Jawhar itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Jadi di Al Jawhar itu 4 tahun. Memang programnya kalau dari SMP keluar itu ke masuk pondok itu 4 tahun. 4 tahun. Biasanya yang normalnya 3 tahun, 3 karena tahun. kalau dari SMP ya, yang SMP di Al Jawhar lanjut ke SMA 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Kalau dari luar itu 4 tahun. 4 tahun, kena ngulang setahun untuk ngulang pelajarannya. Iya. Tapi menarik juga di sana, asik ya, banyak teman. Iya banyak sekali kreativitasnya. Iya. Al Jawhar itu memang ibu kandung tuh. Kata-kata teman tuh Al Jawhar itu ibu kandung. Iya. Kata Kiai itu dibilang setelah dari pondok pergilah kemanapun. Tapi jangan lupa bahwa kau punya rumah, pulang ke pondok. Ya, gitu. Jadi sering memang ke pondok. Gitu. Jadi kalau yang sudah keluar tak balik-balik itu anak neraka itu. Anak durhaka tuh ya. Iya. Menarik. Jadi pengalaman abang selama di pondok lah di Al Jawhar itu apa sih yang paling berkesan hingga saat ini? Yang paling berkesan tuh sahabat, man. Sahabat. Kita bisa bersahabat. Sahabat-sahabat anak itu hebat-hebat semuanya. Sekarang udah ada yang di Mesir. Oke. Baru ada yang tamat. Ada yang di Mesir, ada 2-3 orang di Mesir. Di Jakarta, ada yang di Solo, di Medan. Nah, beragam mereka dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan mereka kan, gitu, orang tua mereka dengan berbagai profesi, cara mendidik mereka, jadi banyak beragam. Dan yang paling berkesan adalah sahabat itu betul-betul menjadi sebab kita betah di pondok. Banyak orang di pondok itu tidak betah, Bang, tapi karena kami itu, kalau kami pribadi, teman-teman itu satu angkatan 2014 itu karena sahabat. Apapun susah senang sama-sama gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang kami masih berkomunikasi dengan sahabat itu. Naik mobil yang ganti-gantian tak makan. Oh iya. Sahabat juga. Iya, itu sahabat itu. Itu kami ke Palembang itu, Bang. Wah, itu cerita. Mobil aja. Iya, di mobil itu kita makannya itu. Iya. Saking cintanya sama sahabat, anak nikah sahabat anak sendiri kan gitu. Jadi istri menyelamatkan. Iya, menyelamatkan. Pada hilang sahabatnya sia-sia. Iya. Jadi istri anak itu sahabat sendiri. Oke. Tuh. Angkatan abang berapa orang? 54. 54 orang. 54 orang. Semuanya akrab gitu, dekat. Dekat semuanya. Dekat semua. Dekat dengan berbagai sifat dan watak itu saling mengerti lah. Apa sih yang abang paling benci dari seorang sahabat itu? Yang benci ya, kalau saya kan, kalau kita itu banyak nih. Ya. Yang paling abang nggak suka dari seorang sahabat itu apa? Jauh, Bang. Ya, sering jauh deh. Kok jauh kan tak enak ya kita. Kita pingin jumpanya gitu ya. Tapi nggak, ya tetap nggak bisa. Nggak bisa apa namanya. Dan juga yang paling enak itu kena berjauhan juga. Rindu itu ada kan. Jadi ketika jumpa, ya kayak kita lah. Kita ini udah selama di pondok kan. Kita kan jumpa di pondok ya, di Batam. Kemudian kita berpisah. Ketika berjumpa kan kita pasti cerita yang hal-hal yang baik kan. Hal-hal yang menarik. Kita nggak pernah membahas sifat buruk, kenangan-kenangan buruk gitu kan. Jadi yang buat tidak enak itu bersahabat tuh ya kena jauh. Tidak bisa sering jumpa. Tapi ketika karena berjauhan juga, akhirnya ketika berjumpa itu waktunya betul-betul berkualitas. Jadi apa namanya? Kadang tuh baru saya juga terasakan itu, baru terasa tuh. Kadang kita dulu kuliah tuh rasanya biasa aja ya, sahabat tuh biasa. Betul. Setelah kita udah bertugas masing-masing, Bang, terasa. Pingin betul kita. Iya, Anda tuh ingin kali loh kita sejak kita tidak tamat ya dari STT itu. Lapangan ini tidak ada lagi warna-warna. Makanya Ana senang tuh jumpa Raka tuh. Raka, wah, ingat dulu-dulu aja gitu, ingat masa-masa lalu gitu. Memang sahabat tuh betul-betul apa ya, tenaga. Nah, itu yang saya pegang itu dari abang itu. Sahabat itu, jadi kami pernah tidak punya uang untuk sewa bus pergi untuk rekreasi ini. Nah ini abang sedikit tanggung. Ya, jadi, itu karena sahabat itu bahagia itu. Ya. Kita habis ujian ya. Iya ujian kan katanya habis ujian kan pingin jalan-jalan. Pingin jalan-jalan tapi tak punya uang. Habis itu tak ada duit gitu. Kalau jalan-jalan tak punya duit kebetulan waktu itu ada rezeki kan, jadi masa gara-gara ini aja gitu. Nah betul-betul itu terasa tuh. Perjalanannya betul-betul abang tuh dekat betul sama sahabat-sahabatnya. Anak senang sama sahabat abang. Sahabat-sahabat yang ada di Jakarta, ada sahabat anak Jakarta. Dekat kami, saling. Ada kalau sahabat yang kayak apa? Yang dari pondok tiba-tiba keluar yang sudah agak melenceng lah, sudah agak ini ada nggak kira-kira? Ada. Tapi kita
lupa sama sisi negatifnya gitu. Oke. Yang kita ingat kebersamaan kan, kebaikannya itu. Oke. Gitu. Nah, Lihatlah apa namanya grup kesatirian Mama Waktu itu kan gitu. Ada sesuatu yang dibahas kemudian jadi bahan-bahan tawa, bercanda gitu kan. betul. Jadi kan Karena kita saling mengerti sih. Kalau kita bercandanya karena nggak saling mengerti, nanti ada yang tersinggung. iya, ada tersinggung. Karena kita sudah tahu nih, Iya, sahabat tawata ini. kan, tawata. Nanti bid'ah pula ya, Bu. Aduh, kan udah. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba sampai ke Batam nih? Nah, banyak sekali kayaknya teman-teman abang tuh yang keluar negeri, yang mau jalannya jauh-jauh. Abang sendiri ngapain ke Batam nih? Gimana ceritanya? Pertama, sebenarnya tuh anak itu bang harusnya ngajarnya di Al Johar. Seharusnya ya? Harusnya ngajar Al Johar. Itu udah rahasia umum lah. Oke. Karena kebetulan satu-satunya anak silat waktu itu, anak silat. Iya. Jadi pasti harus ngajar Al Johar. Cuman 1 minggu sebelum itu ada pelanggaran yang nggak sengaja. Kemudian dihukum. Saya nggak terima waktu itu kan, nggak terima. Kenapa dihukum berat pula gitu? Harus dibotak. Di kota Ya. hukuman. Dia nggak terima, akhirnya pengasuh itu nilai kita ini pembangkang. Dan antum merasakan ya? Hah? Antum merasakan sekarang emang ya? Ya, gara-gara itu jadi banyak hikmahnya. Ternyata setelah itu, itulah Allah sayang gitu. Ada sahabat tuh dari Dumai itu. Dia bilang, sabar adik, apa adik, ini ada hikmahnya dik. Iya ada hikmahnya karena kau nggak diuji. Kalau kau yang diuji, nggak akan bisa gitu. Ternyata setelah di Batam baru terasakan bahwa banyak banyak hikmah yang kita dapatkan. Nah, itu antum dipindahin ke Batam ya? Nggak dipindahin, di sana itu ada namanya bebas pengabdian. Dia ngabdi kan kayak sini kita ditugaskan ke Kalimantan kayak ini. Tapi ada yang disuruh cari mana tempat yang mau datang. Antum pilih ke? Waktu itu ada teman yang datang, ada teman yang nyari ke Batam. Teman itu butuh 3 orang, kita kesini lah. Akhirnya jumpa sama antum, ini penulis ini. Jadi Penulis. sampai di sini kuliah ya, kita baru jumpa. Baru kita kuliah. jumpa. Saya Kesatria paling itu. ingat betul itu waktu itu kita lagi di ospek di lapangan baru. Oh iya. Datang antum lari-lari. Terlambat anak ya. Saya ingat ini kan pengasuh santri ya, antum udah bilang pengasuh. Kami kan masih mahasiswa. Kenapa ini? Tiba-tiba ikut situ juga langsung suruh pusapu. Iya. Terlambat ya. Siapa yang mau ini? Gabung di grupnya? Kenapa? Saya aja. Saya suruh antum masuk kan, kita Iya, sama-sama. satu grup. Masya Allah. Nah selama kuliah abang, kan kuliah kita sama-sama ya. Apa sih menurut abang yang paling berkesan selama kuliah itu? Anak senang kuliah di sini tuh karena asrama bang. Oke. Ya kan, anak-anak asrama itu, anak pondok itu menarik. Apalagi orang-orang jumpa dengan antum tuh ya, dengan teman-teman itu dari Aceh sampai Papua ada ya. Oke, iya betul. Kita punya teman dari Aceh ada. Banyak habis waktu main bola. Main futsal jam 12 malam itu bang. Iya betul. Jam 12 malam. Jadi kita cari yang harga yang paling murah. Karena waktu itu Jam 12 asrama malam sampai jam 1 ya. rela main jam 12 malam tuh hanya untuk karena biayanya lebih murah Iya, dibandingkan lebih murah. Nah itu karena persahabatan. itu persahabatan juga. Oke. Sering juga sih anak yang bayarin itu. Iya. Betul. Anak senang tuh kalau kumpul satu angkatan tuh, makanya nggak apa-apa lah bayar pusal nanti main apa namanya. Karena kalau patungan nggak akan pernah terkumpul tuh bang. Oke. Kayak kita patungan 5.000. Susah betul benar. Ada yang gajian sudah, ada yang belum. Ada yang gajian dipotong lagi. Udah gajiannya sedikit dipotong lagi ya. Kalau kayak selama dengan teman-teman di dalam perkuliahan tuh apa sih yang paling seru gitu ya? Apa ya, bahasa beragam suku tuh. Bahasa ya. Iya, bahasa beragam suku. Itu lagi bang, bersahabat tuh enaknya karena beragam ya, berbeda-beda. Kita tidak dari suku yang sama, sekolah yang sama, latar belakang keluarga yang sama. Jadi akhirnya karena perbedaan itu akhirnya saling menghargai. Bagaimana komunikasi dengan orang Sumatera, orang NTB, orang Papua. Lutfi masih di sana Lutfi ya. Anas paling ingat sama Lutfi ya, Lutfi iya. Maloka ya. Iya betul. Lutfi Maloka itu lucu Paling juga. kocak itu. Paling lucu itu ya. Saya paling ingat kalau kuliah itu bang. Saya sepak kau ya. Kalau tuh. Kamu tidak menghargai bapak lagi menjelaskan depan. Keluar kamu. Itu saya ingat betul. Saya bilang wah pengalaman ini. Seru ya. Abang sekarang udah diamanahin jadi kepengasuhan lah ya. Bukan kepengasuhan baru diamanahkan, cuma kepala kepengasuhan kan. Dan abang tuh sudah
Dari tahun berapa jadi pengasuh? 2014. Dari 2014 sekitar 6 tahun ada. 6 tahun. Abang sih melihat ada dampak apa sih kalau dari anak yang masuk pondok karena terpaksa dan yang masuk pondok karena kemauan sendiri? Kira-kira seperti apa yang abang melihat itu? Kalau anak lihat terpaksa dan dipaksa itu, terpaksa dan mau sendiri itu sebenarnya tidak berbeda, Pak. Tidak sama, sama. Sama. Karena pada intinya mereka tidak mengerti bagaimana pondok kan. Okay. Nah, setelah di pondok banyak kok santri-santri yang dipaksa, akhirnya di pondok baru dia sadar bahwa ini tempat yang dia mau gitu. Okay. Jadi anak yakin yang menentukan hasil dari di pondok itu karena niatnya. Sudah di pondok dia memperbaiki niatnya. Oh ternyata ini pondok begini. Saya kira dulu pondok tuh kaku, kuno gitu kan, agak tradisional, nggak modern gitu kan. Ternyata setelah di pondok sama, bedanya dia jadi orang tua. Akhirnya mereka sadar dan ngerti. Setelah itu baru hasilnya itulah. Makanya kita selalu bilang ke teman-teman pengasuh itu, anak-anak yang di pondok ini semua orang hebat-hebat semua. Mereka bisa bisa betah di pondok jauh dari orang tua. Itu suatu prestasi ya, itu prestasi yang nggak mudah kan gitu. Anak kemarin cerita sama ibu Ana bilang, adik-anak kan yang terakhir kan, yang paling bungsu tuh, yang paling manja tuh, dia kan di sini di Batam. 3 tahun ya. Di sini melanggar ya, bang, bandel kali ada itu. Abangnya pengasuh di sini di Uncang, langganan dipanggil. Terus sini datang ke asrama ini adiknya, iya ada berapa kali dipanggil? 6 kali lebih bang. Jadi ketika itu anak bicara sama ibu, bicara sama ibu bang di rumah. Adik itu hebat mak. Teman-teman yang lain tuh mak setiap bulan tuh dijenguk sama orang tuanya. Adik nggak pernah dijenguk selama 3 tahun gitu. Dan dia anak yang manja. Jadi kalau dia bandel ya wajar lah. Cara dia mencari perhatian. Cari perhatian. Akhirnya dianya bagaimana caranya agar punya orang tua lain, terpeti ya orang tua lain kan. Ya akhirnya diperhatikan sama pengasuh, dimarahin gitu. Okay. Jadi dia hebat gitu. Jadi banyak orang-orang pintar tapi nggak mau di pondok. Nggak mau di pondok kan lebih senang di luar gitu. Dan akhirnya kepintaran dia tuh kadang-kadang salah jalan karena tidak terbimbing gitu. Masih goyang. Iya, masih goyang. Karena pondok itu pondasi kali bang. Lebih baik anak-anak itu di pondok sampai SMA, setelah itu kuliah bebas, mau kuliah apa aja, jurusan apa aja gitu. Nggak mesti mereka mendalami agama, yang penting mereka udah mengerti bagaimana sholat kan gitu, membaca Al-Quran. Kadang itu yang masuk karena terpaksa itu justru berhasil. Iya, lebih berkesan mereka itu. Berjuang ya, ada tantangan. Kalau yang masuk kadang dengan sendiri, ini bukan semuanya ya, kadang dengan sendirinya itu kadang dia merasa oh ternyata cuma seperti ini karena penasaran. Setelah itu bosan, saya mau keluar aja lah. Pesantren itu nggak asik lah. Seperti di film gitu. Ada itu santri gitu yang dia nggak tahu dia cerita setelah 3 tahun dia cerita. Baru tamat tahun lalu. 2 tahun lalu ya tamatnya. Dia cerita, saya sebenarnya nggak tahu ngapain saya ke Batam ini. Orang tua saya suruh saya ke Batam karena ada saudara yang mau mondok di Batam. Saya nggak tahu pesantren itu bagaimana. Dia selama dia mondok bang 3 tahun tuh dia masih belajar apa tuh pesantren gitu. Ternyata dia bilang ternyata pondok itu asik gitu, banyak teman, banyak kegiatan, kita dimarahin sholat gitu. Jadi akhirnya kan dia tidak tahu bagaimana pondok gara-gara itu. Jadi itulah mahalnya hidayah kan gitu. Nggak semua orang mengerti bagaimana pondok. Makanya santri yang ada istilah-istilah santri untuk negeri itu memang betul gitu, bahwa santri itu yang paling menjadi pondasi untuk menjaga negara kan, menjaga negeri gitu. Karena dia menjaga sholat gitu. Di kepengasuhan lah ya. Itu kalau kita lihat itu lagi abang sendiri lah. Masih jiwa muda ya kan. Muda kali. Masih muda sekali. Ya. Masih pingin bersenang-senang ya kan. Tapi diberikan amanah yang Masya Allah ini sangat berat ini ya. Berat sekali. Sangat berat ya. Nah kira-kira selama abang menjalani ini apa kendala yang dihadapi itu, dan seperti apa abang menghadapi kendala-kendala yang ada? Yang pertama kendalanya karena membagi waktu ya, waktu untuk mengembangkan diri kan, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk santri itu agak banyak agak susah membaginya. Tapi memang dari awal anak memang senang jadi pengasuh. Jadi dinikmati aja ya? Sangat dinikmati sekali. Malah anak nggak ada mimpi itu jadi kepala pengasuhan, dan ini bukan prestasi gitu. Anak lebih senang, malah anak minta kalau bisa ya Allah panggil dalam keadaan menjadi pengasuh santri gitu. Panggil lah gitu. Ketika pulang ke
keramatullah itu dengan keadaan menjadi pengasuh santri. Karena enak di pondok tuh bang, anak senang di pondok tuh apa ya, tinggal sama orang-orang yang baik, bukan baik, yang belajar berusaha untuk baik gitu. Pengasuh-pengasuh itu masih muda-muda, mereka rela tidurnya di lantai biar terbangun, tidurnya nggak di kasur biar terbangun. Kan itu kan apa? Ya meskipun banyak juga yang nggak bangun kan gitu. Menjaga anak-anak orang ini bukan sembarang. bukan hal yang mudah. Ada masalah sedikit kita yang Iya. Orang tua menganggap kenapa nggak becus ngurus anak saya gitu. Padahal kan anaknya masih banyak lagi yang lain-lain kan gitu. Ada 200 santri yang harus yang liar-liar gitu. Tapi ketika kita jadi pengasuh dulu ya, itu yang paling banyak yang paling banyak pengalaman. Cari santri jam 1 malam, santri kabur itu alhamdulillah sekarang udah jarang bang, udah jarang santri kabur itu karena semakin perkembangan. Ya semakin pendampingan pengasuh itu makin banyak, makin itu. Oke. Jadi abang melihat beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ada perubahan ya? Banyak kali perubahan. Tidak ada lagi yang kayak dipakok. Itu kadang-kadang yang beda-beda ya. Nggak ada yang main pukul lagi. Ya pukul pasti ada namanya, tapi kan bukan semuanya disesuaikan dengan pukulan gitu kan. Oke. Makanya Ustaz Maulana itu hebat sebenarnya. Ustaz Maulana itu udah membawa Ustaz Ramli yang memulai, kemudian Ustaz Maulana yang mengembangkan. Ana cuma terima hasil aja bang, istilahnya mereka yang mengunyah, ana yang telan aja. Beda. Setiap orang tuh berbeda-beda kan. Iya. Dan angkatannya pun berbeda-beda, zamannya pun berbeda. Pak Ramli mungkin waktu itu lah, menurut penelitian itu tantangannya mungkin karena orangnya besar-besar ya, yang dihadapi santri besar. Tapi padahal juga agak banyak yang agak bandel-bandel lah. Kemudian Ustadz Maulana itu pun beda. Abang pun karena begini, yang ditangani Pak Maulana itu belum tentu yang ditangani abang itu sama lah. Maksud saya itu begini, kayak apa ya, solusi yang diberikan itu berbeda ya, dan tingkat kenakalan lah istilahnya itu pun berbeda. Jadi cara menanganinya nggak sama. Tidak mungkin aturan itu tetapkan pada satu Ustadz Ramli misalnya sampai sekarang udah berjalan semuanya. Tentu nggak juga ya bang ya. Artinya. Ya, tapi dan nggak layak juga sih dibandingkan kepala pengasuhnya. Ya betul. Masih umur 3 detik baru ini. Ya kita saling belajar. Iya kan. Jadi memang banyak sih belajar dari Ustadz Ramli, Ustadz Maulana tuh, orang-orang senior tuh. Dan yang paling penting, Ana sangat mencintai sekali amanah menjadi pengasuh tuh. Sangat sayang sama santri, enak sama santri bang. Kira-kira kalau dikasih amanah yang lain? Nggak ada. Ana kalau saya dikasih amanah, mungkin bocoran aja, kalau dikasih amanah yang lain yang nggak di pengasuhan, Ana pulang Ana. Pulang Ana udah bilang sama istri Ana, bilang sama orang tua Ana, kalau amanah lain nggak lah, Ana lebih senang jadi pengasuh. Berarti abang ini cocok punya banyak anak. Kayak gitu ya? Iya. Kayak gitu lah. Iya, juga menyayangi anak-anak gitu. Tidak, membawa anak-anak tuh asik aja bang. Walaupun kadang bikin kita jengkel, tapi banyak juga kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Banyak sih pelajaran kita dapatkan dari mereka tuh. Banyak sekali. Banyak sekali. Sampai mati rela jadi pengasuh ya. Insyaallah, Ana siap sekali jadi pengasuh. Dan kalau bisa boleh minta ya, Ana bikin jadi pengasuh aja. Ana kan udah mintanya, jangan jadi pengasuhan, biar jadi kesantrian aja. Biar yang lain aja jadi kepala pengasuhan. Satu poin yang saya tangkap dari abang tuh, abang ingin menyampaikan sesuatu yang abang miliki itu untuk mereka. Abang ingin berbagi kepada mereka yang jiwa-jiwanya yang masih muda, yang siap menerima ilmu itu, masih semangat. Jadi kalau abang itu menyampaikan, kalau mereka terima tuh ada rasa sendiri dalam hati ya. Rasakan ya. Banyak anak-anak tuh ya senang bang kalau mereka bisa karena kita bimbing gitu ya. Bukan karena kita bangga, tapi karena kita bahagia ya, kita senang. Anak-anak tuh itu lomba-lomba saya itu kan itu ya. Anak-anak tuh ada berapa kali juara itu kemarin? Baru 6 kali. Alhamdulillah. 6 kali itu mungkin anak-anak tuh hebat semua, semangat. Anak banyak bilang kami nggak pernah juara saat, nggak pernah lomba-lomba, tapi gara-gara di sini ikut silat jadi juara. Dikasih kesempatan. Mereka dikasih kepercayaan gitu. Makanya itu yang anak senang dari santri itu. Banyak lah yang kita korbankan untuk santri, tetapi santri itu menjadi hiburan untuk kita. Anak paling senang. Anak kalau bisa minta, kalau boleh minta, cuma kan pasti hidup itu pasti berputar ya, dinamis kan. Ada aja nanti tantangannya berbeda-beda. Cuma kalau anak-anak lebih senang jadi pengasuh santri. Nah itu apakah itu yang abang dapatkan dari guru-guru abang dulu? Iya, anak punya pengasuh. Guru-guru abang tuh Ya itu pasti ya kita dicerminkan dari guru ya. Anak dulu punya pengasuh, Ustadz Qadir dulu, ada Ustadz Silmi Kafa. Tapi pengasuhnya paling berkesan itu pengasuh di Muhammadiyah ketika SMP. Kalau di Al Johar itu anak lebih terdiri dari organisasi gitu kan, pengembangan itu. Kalau di Muhammadiyah tuh ketika SMP-nya pengasuhnya beda banget bang, ikhlas sekali, ikhlasnya masya Allah.
Ustaz Silim itu. Makanya sekarang anak jadi pengasuh itu karena beliau orang yang ikhlas, dia nggak pernah nanya kalau aku berikan ini aku dapat kenapa, nggak ada gitu. Kalau aku didik mereka, aku dilawan, apa mereka melawan, berarti mereka nggak menghargai aku, nggak ada gitu. Mereka ikhlas sekali gitu. Makanya anak senang, anak ingin membalas kebaikan mereka dengan mencontoh mereka gitu. Terlepas daripada itu memang anak senang sama pondok bang. Malah setelah di luar tuh Itu kayaknya terpengaruh dari film dulu ya. film apa? Oh enggak juga gitu. Itu hanya membuka pintu aja bang. Oke. Iya. Tapi memang sih jadi pengasuh kan apa ya, asik ya, mendampingi anak-anak gitu kan, nggak betah, kita nasihati betah, habis itu nggak betah lagi gitu kan. Iya. Kita kayak cari lagi, oh cara ini udah, cara ini alba tuh, tau alba ya? Itu buat anak banyak kali belajar bagaimana cara berpikir kita kan, bagaimana cara, kok anak ini nggak bisa, iya, cari. oh anak ini nggak bisa dinasihati begini, dia harus begitu. Oke. Gitu. Itu aja. Intinya jadi pengasuh itu pekerjaan Yang mulia, insya Allah. yang menyenangkan dah, Menyenangkan, mulia. dan mulia. Nah, jadi anak-anak persiapan untuk lomba lagi ini. Iya, lomba masih banyak. Memang anak minta sama pengasuh itu jangan sampai ada waktu kosong di asrama ini. Gitu. Harus banyak kegiatan. Biar mereka capek karena kegiatan, daripada capek karena tidak ada kegiatan. Ngapain aja hari ini gitu ya. Tapi kalau banyak kegiatan kan mereka itu lelah, tapi ada hasilnya kan gitu. Itu abang terapkan dari pendidikan dari sana juga ya, Al-Jauhar ya? Iya, Al-Jauhar Seperti itu dari kan, iya. pendidikannya? Banyak kegiatan kan? Banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Jadi kita tidak bosan, tidak ada waktu untuk memikirkan orang tua ya. Kita anak-anak itu nggak boleh waktu kosong agar mereka nggak punya, kalau kosong kan mereka cari kegiatan lain, entah lempar batu, kabur kan, biar ada kegiatan kan bang gitu. Nanti mereka harus dikasih buat lelah. Kalau kata pengasuhnya dulu, buat santri itu capek agar malam dia kelelahan dan tertidur, nggak ada pikiran mereka untuk kabur kayak kita jadi santri, ya kan? Gitu. Oke. Nah bang, menurut abang sih giroh dari orang tua ini selama atau setiap tahun ini kira-kira ingin memasukkan anaknya ke pesantren itu bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Sangat meningkat sekali. Dan orang tua santri di Batam ini, orang tua santri khususnya di Hidayatullah Batam, orang tuanya hebat-hebat semuanya. Mereka mendukung, sangat mendukung, 1000% mereka mendukung kegiatan. Itu yang membuat pengasuh itu merasa apa ya, yakin gitu. Jadi orang tua sini hebat-hebat bang, mendukung sekali. Oke. Nah kadang kita melihat sekarang ya, ada anak tuh pingin sekali masuk pondok, tapi kadang orang tuanya tak mau ya kan. Kadang orang tuanya pingin sekali mau masukkan anak ke pondok, anaknya tak mau. Nah kira-kira bang, kalau ada anak yang pingin masuk ke pesantren, tiba-tiba ada orang tuanya itu yang sikit-sikit nelpon, kan biasa kan. Saking dia tak tahan dengan rindu itu, sikit-sikit nelpon, Pak, Ustadz gimana anak saya, gimana kita menangani anak seperti itu, menangani orang tua seperti itu. Sekarang juga masih ada nih orang tua yang kayak gitu tuh. Jadi teman-teman yang di oleh nggak bisa kita ini ya, nggak bisa dibenahi, gimana? Oleh asrama kita pertama orang tua ini kan bang, orang tuanya apa ya? Orang tua yang berpendidikan kadang-kadang kan lebih tinggi pendidikan daripada kita lagi gitu. Nanya terus setiap hari, nanya makan, sudah mandi, sudah ini kah gitu. Kadang-kadang pengasuh itu bosan, makanya caranya ya, jangan dijawab, biarin aja dulu. Nanti lama-lama kan gini, kita jawab bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita peduli lah, makanya kita biarkan aja. Kalau seandainya nanti ada aduan dari anaknya bahwa nggak diurus, baru kita aja masalah. Gitu. Tapi kalau untuk menjawab terus satu persatu, sudah 250 santri bang, jawab santri. 250 santri. Iya, 250 santri. Itu kalau menjawab semua oleh santri, Ustaz, anak ibu sudah makan bu, anak ibu sudah ini, aduh itu. Kadang kan kita nggak jawab, tapi ditelepon terus. Ya itu apa sih, lumrah ya, karena orang tua kan khawatir gitu. Nah, apa lagi yang pertanyaannya itu tadi? Untuk abang sendirilah, kira-kira menurut abang pondok itu seberapa penting sih pondok itu dibutuhkan untuk zaman sekarang? Penting sekali, benteng untuk menyelamatkan umat itu bang. Apa ya, banyak kan santri yang bandel-bandel, makanya ada kalimat-kalimat yang sebenarnya keliru. Kok anak pondok bandel ya? Kok anak pondok begini ya? Lah di pondok ini kan tempat untuk memperbaiki diri gitu. Kalau sudah baik ngapain mereka di pondok? Iya betul, bagus mereka di luar aja gitu. Makanya ada pondok itu agar anak-anak itu terselamatkan imannya, terselamatkan ibadahnya. Berat loh untuk anak muda itu mau sholat 5 waktu itu, berat sekali. Dan di pondok ini
5 waktu sholat, udah pasti sholat sunnah, qobliyah ada mbak dia, sudah pasti membaca Al-Quran gitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Sekarang aja udah ada media kan. Media ini kan banyak berat ya ujiannya gitu. Anak-anak tuh udah main game online itu udah berat sekali itu. Jadi makanya pondok itu sangat penting sekali. Untuk orang tua yang ingin anaknya itu terselamatkan imannya ya masuk ke pondok lah gitu. Semua pondok, iya, semua pondok, apapun pondoknya yang penting dia masuk pondok gitu. Karena di rumah tuh kadang orang tua juga kebutuhan ekonomi kan, jadi harus bekerja. Sibuk akhirnya nggak sempat mendidik gitu. Kenapa sih abang tuh jatuh hati sama Sirah? Oh, Sirah. Suka sekali. Iya. Kita nggak kenal sama Rasulullah, tapi sejarahnya hebat. Makanya sejarah itu membuat kita melihat bagaimana Rasul dan para sahabatnya itu gitu. Ana nggak jago bang, nggak sama sekali tidak jago banyak. Tapi jatuh hati ya. Tapi senang sekali. Apapun kegiatan itu, apapun masalahnya pasti kaitkan dengan siro. Ada kejadian apa, belajar dari siro, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana sahabat begitu gitu. Jadi dan pengasuhan ini bang sebenarnya kayak di siro juga sebenarnya bang. Pengasuh itu nabinya, santri itu sahabatnya. Umar itu kan keras, ya kan? Ada yang keras. Abu Bakar itu lembut. Utsman itu kaya, Ali itu jago kelahi. Kemudian ada Abu Hurairah miskin tapi pintar. Ada yang Khalid bin Walid nggak senang dia belajar, tapi dia senang perang gitu kan. Akhirnya dan Rasulullah tuh bisa mengembangkan sahabat tuh pada masing-masing porsinya gitu. Jadi sahabat itu, oh kau tak usah belajar, kau berperang aja. Oh kau di sini. Makanya hadis-hadis itu kan kadang-kadang Rasulullah beri aku nasihat. Pasti nasihatnya beda-beda kan gitu. Ada yang nasihat jangan marah. Ada yang nasihat berbakti pada orang tua. Jadi Rasulullah itu mendidik itu dengan sesuai sama kebutuhan sahabat itu kan gitu. Jadi santri itu begitu bang. Makanya kita dengan mendalami sirah itu kita bisa belajar bagaimana meniru cara didikan Rasulullah. Cara Rasulullah mendidik itu kan. Itu Abu Hurairah, sahabat-sahabat itu kan mereka dididik masih muda ya, udah dewasa kan, tapi bisa hebat gitu, berubah imannya, berubah keyakinannya, kokoh gitu. Sedemikian dalam tempo waktu 23 tahun itu banyak sahabat yang sudah betul-betul kokoh imannya. Mendidik Bilal bin Rabah yang betul-betul disiksa untuk bertahan sama iman tuh bukan hal yang mudah, tapi Rasulullah tahu cara mendidiknya. Dan apalagi anak muda ini yang gampang dipengaruhi kan. Makanya anak muda kan gampang didoktrin gitu. Sekarang gemar sama TikTok, semuanya main TikTok, semuanya main apa. Jadi gampang dipengaruhi. Makanya di pondok itu ya anak-anak itu bisa dipengaruhi dalam tanda kutip ya, dipengaruhi untuk mencintai Islam gitu. Dan juga perlu juga diketahui bahwa nggak semua pengasuh itu bukan orang yang sempurna, bukan orang yang hebat. Cuman mereka sedang belajar untuk mau mencintai santri. Saya ingat sekali kata-kata Ustaz Maulana itu. Kita semua tuh sama, yang membedakan tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab ya. Kita masih muda semua ya. Ya itulah. Kita nggak seperti pondok-pondok yang di Jawa tuh yang keilmuannya sudah luas sekali gitu. Bukan alumni Al-Azhar, Madinah. Nah abang sejak kapan suka sama sirah? Apakah di saat diberikan amanah? Dulu, di Muhammadiyah dulu. Sejak jadi santri? Iya. Pengasuh tuh kalau ngasih nasihat, bahas, oh dulu Umar begini, oh dulu. Jadi kita tertarik. Ternyata yang kita lewati ini pernah dilewati para sahabat dulu, jadi kita senang sama sirah. Termasuk Ustaz Ramli itu hebat kali cara menyampaikan sirah itu. Anak kalau banyak buku itu anak beli gara-gara Ustaz Ramli itu bicara itu. Banyak buku Sayyidun Qutus, Dinasti Salju itu gara-gara beliau bicara. Nah, kalau untuk abang sekarang lah, nasihatnya lah untuk santri ini supaya menghadapi tantangan zaman ini bagaimana? Ya, yang pertama jadi santri lah. Jadi santri dimanapun berada. Di pondok jadi santri, di luar tetap jadi santri. Semua kegiatan santri dijaga dan ingat santri itu punya tanggung jawab. Makanya kalau di di pondok kami itu ada istilah di jidat kalian itu tertulis santri gitu. Jadi nggak boleh macam-macam gitu. Artinya jadi santri. Jaga nama baik. Jaga nama baik santri itu. Berperilakuan. Iya, berperilaku seperti layaknya santri. Santri. Dimanapun berada.
Ya kita kan santri sebenarnya bang, abang santri, Oke. kita semua santri kan gitu. Makanya kenapa pakaian kita di pondok begini, di luar begini sama. Di pondok sholat, di luar tetap sholat gitu. Karena santri kan gitu. Cari sahabat yang baik. Nah, cari sahabat, itu penting kali itu, sahabat. Ini pertanyaan singkat ini. Bentar, silakan dijawab aja. Pilih silat atau futsal? Wah, pilih silat lah. Silat. Ya. Silat itu basic untuk menjadi mujahid itu ya. Oh. Real Madrid atau Barcelona? Wah, Real Madrid atau Juventus? Ana itu senang pemain bola, bukan klubnya. Jadi Ana gimana Cristiano Ronaldo. Sama gitu. Kalau Ronaldo pindah ke Persiba Balikpapan juga Ana dukung Persiba Balikpapan ini. Oke. Luar biasa ya. Jadi Ana pemainnya. Ana Oke. senang. Iya. Betul sama. Iya kan? Dulu suka lebih kepada pemainnya. Kalau Jadi sosok tokohnya ya gitu. ya. Suka nonton komedi-komedi atau lebih suka nonton yang serius-serius gitu ya? Komedi lah. Yang ada komedi ya? Suka komedi ya? Pasti suka Panji, Raditya Dika, suka Ana ya? gara-gara antum bilang si Panji itu Ana sering nonton hampir semua videonya Panji Ana tonton. Karena Panji itu lucu tapi apa ya, edukasi ya. Sangat edukatif kali. Iya, sangat edukatif. Walaupun dibalut dengan komedi. Iya. Nah, Raditya Dika. Raditya Dika juga lucu dia. Oke. Dari Corbuzier pasti sering nonton. Ya sering. Tergantung juga sih kalau yang Yang bagus ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, itulah perbincangan kami yang singkat, tetapi masya Allah banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Bang Sidik ya. Ya ini hadir Atas waktunya. hadir channel ini Masya insya Allah akan berkembang. Amin. Jadi cukup sekian ya Pak. Ya. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya. Oke. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.